Halo fun people, apa kabar? Bertemu lagi di Fun TOEFL, cara fun belajar TOEFL. Di video kali ini kita akan membahas basic grammar yang kedua, yaitu sentence pattern atau pola kalimat. Apa saja pola kalimat dasar yang ada dalam bahasa Inggris? Bagaimana cara membuat kalimat dengan mudah? Jika kamu penasaran, simak terus video ini sampai selesai ya. Baik, sebelum kita membahas pola kalimat dasar, terlebih dahulu kita kenali fungsi dalam kalimat. Dalam kalimat kita akan mengenal subjek atau S, kemudian verb atau predikat disingkat V, kemudian ada objek disingkat O, dan ada complement disingkat C. Dalam bahasa Inggris sendiri ada 5 pola kalimat dasar, yaitu SV, SVO, SVC, SVOO, dan SVOC. Contoh kalimat dengan pola SV yaitu the wind blows, the sun shines, frog can swim, the chicken eggs hatch, the cows are herding. Kemudian yang kedua, contoh kalimat dengan pola SVO. Mom loves me. Vegetarians don't eat meat. A whale can eat 2,500 kilograms of food. An earthquake shook the city. A technician is fixing my car. Contoh kalimat dengan pola SVC, misalnya fruit is healthy. The wind blows to the north. The sun doesn't shine in the west. The athlete ran fast. A flock of birds is flying to the east. Yang keempat, contoh kalimat dengan pola SVOO. My mom gives me a gift. Teacher asked me a question. You can tell me anything. The coach is giving the athletes an advice. My misfortune brought me a lesson. Dan yang terakhir, contoh kalimat dengan pola SVOC. She speaks English fluently. The wind flies the kite to the north. All planets go around the sun every day. She can sing old song beautifully. My dad is fixing our car in the garage. Nah, itu tadi penjelasan tentang sentence pattern atau pola kalimat. Apakah penjelasannya mudah difahami? Baiklah, berikutnya kita coba dengan latihan soal. Soal yang pertama, engineers bla 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 for work on the new space program. Jika kita lihat pola kalimatnya, engineers merupakan subjek, maka kita harus cari pilihan jawaban yang dapat difungsikan sebagai verb atau predikat. Apakah yang A, necessary, ataukah yang B, are needed, ataukah yang C, hopefully, atau mungkin yang D, next month. Untuk mengetahuinya, mari kita analisa pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A, necessary merupakan adjektif, biasanya difungsikan sebagai complement atau sebagai modifier saja. Kemudian yang B, are needed, adalah kata kerja pasif yang fungsinya sebagai predikat atau verb. Kemudian yang C, hopefully, merupakan adverb, biasa digunakan pada adverbial clause. Apakah adverbial clause bisa dijadikan predikat? Yang D, next month, merupakan adverb of time, biasa digunakan sebagai complement. Dari analisa tadi, kita tahu dari keempat pilihan jawaban yang ada, yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah yang B, are needed. Contoh soal yang kedua, a camel bla 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 30 gallons of water in 10 minutes.
Jika dilihat pola kalimatnya, a camel merupakan subjek, kemudian 30 gallons merupakan objek. Jadi, pilihan jawaban yang harus kita cari adalah yang dapat difungsikan sebagai verb atau predikat. Yang manakah itu? Apakah yang A, B, yang C, ataukah yang D? Mari kita simak analisa pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A. Can drink merupakan gabungan dari model dan kata kerja. Biasa digunakan sebagai predikat. Pilihan jawaban B, it can drink, adalah kombinasi dari subjek it dan verb atau predikat can drink. Pilihan jawaban C, a large drink of, merupakan noun phrase. Noun phrase sendiri biasa difungsikan sebagai subjek atau objek. Yang terakhir, pilihan jawaban D, with a drink of, merupakan gabungan dari preposisi dan noun phrase, dan ini tidak dapat digunakan sebagai predikat. Dari keempat pilihan jawaban tersebut, kita tahu pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang A, can drink. Kita lanjut ke soal yang ketiga, the boy bla 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 going to the movies with a friend. Dilihat dari pola kalimatnya, jelas the boys merupakan subjek, kemudian di sini ada predikat going namun belum lengkap, dan to the movies. Dari keempat pilihan jawaban tersebut, mari kita cari mana yang dapat digabungkan dengan going untuk dijadikan predikat. Apakah yang A, B, C, ataukah yang D? Ini dia analisanya. Pilihan jawaban A. He is adalah kombinasi dari subjek he dan predikat is. Sebuah kalimat minimalnya memiliki satu subjek dan satu predikat. Sementara yang B, he always was, sama dengan yang A, merupakan kombinasi dari subjek he dan predikat always was. Kemudian yang C, is relaxing, merupakan gabungan dari to be dan verb ing, biasa difungsikan sebagai predikat. Yang D, will be, adalah gabungan dari model dan juga be, biasa difungsikan sebagai predikat. Yang manakah pilihannya? Apakah yang A, B, C, atau D? Yang paling tepat adalah yang D, karena jika kita memilih C, relaxing akan bertabrakan dengan kata going. Jadi yang D lebih tepat. Soal yang keempat, carnivorous plants bla 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 insects to obtain nitrogen. Ada subjek carnivorous plants dan objek insects. Yang manakah kata kerja yang dapat difungsikan sebagai predikat pada kalimat di atas? Apakah yang A, ataukah yang B, atau mungkin yang C, atau yang D? Mari kita simak analisa pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A, are generally trapped, merupakan gabungan dari to be dan verb 3 menunjukkan kalimat pasif. Apakah carnivorous merupakan subjek pasif yang dikenai tindakan? Bukan ya, tentu insect yang dikenai tindakan. Kemudian yang B, trap generally, merupakan gabungan dari kata kerja dan adverb generally. Jika kita lihat pada kalimat, generally akan muncul di antara trap dan insects. Ingat, adverb tidak boleh diletakkan antara verb dan objek. Yang C, are trapped generally, merupakan gabungan to be, kata kerja, dan adverb. Yang D, generally trapped, merupakan gabungan adverb dan kata kerja, dapat diletakkan pada fungsi predikat. Jadi, dari keempat pilihan tersebut, yang paling tepat adalah yang D, generally trapped. Contoh soal yang terakhir adalah a federal type of government results in bla bla bla. A federal type of government merupakan subjek dan results in adalah predikat atau verbnya. Di antara pilihan A, B, C, dan D, manakah yang paling tepat untuk dijadikan objek pada kalimat di atas?
Seperti sebelumnya, kita coba analisa terlebih dahulu pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A, a vertical distribution of power, merupakan noun phrase, di mana noun phrase ini bisa difungsikan sebagai subjek, objek, atau complement. Kemudian pilihan jawaban B, power is distributed vertically, merupakan kalimat sempurna dalam bentuk pasif. Pilihan jawaban C, vertically distributed, merupakan gabungan dari adverb dan kata kerja, umumnya difungsikan sebagai predikat. Yang terakhir, D, the distribution of power is vertical, secara struktur merupakan kalimat sempurna karena ada subjek, verb, dan objek. Dari keempat pilihan tersebut, maka yang paling tepat adalah yang A, vertical distribution of power. Nah, itu tadi pembahasan untuk materi hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. See you later. Bye-bye.